Hai, kita ketemu lagi di Market Movers, edisi Senin 14 Juni 2021. Market Movers adalah podcast kolaborasi KBR dan Kata Data yang khusus menghadirkan informasi dan panduan praktis buat kamu untuk melihat bagaimana outlook market sepekan ke depan, bagaimana strategi investasi, serta apa rekomendasi saham terbaik pekan ini. Dan seperti biasa ada saya Ines Nirmala dan langsung saja kita mulai dengan IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan dibuka menguat pada perdagangan awal pekan ini. IHSG naik ke posisi 6.110 setelah pada akhir pekan lalu ditutup di level 6.095. Melansir dari data RTI, ada sebanyak 196 saham menguat, 99 saham melemah, dan 201 saham stagnan. Seperti apa proyeksi perdagangan sepekan ke depan dan seperti apa strategi investasi yang bisa kita terapkan? Ini dia yang selalu kita bahas di podcast Market Movers, dan di edisi kali ini ada Mbak Putu. Putu Kurniasari, Chief Research and Business Development Officer Bareksa. Halo Mbak Putu, apa kabar? Halo, apa kabar Mbak? Baik. Wah, senang sekali nih saya bisa berjumpa dengan Mbak Putu. Sama-sama Mbak, kita juga senang nih bisa bisa join di sini di acara ini. Iya, Mbak Putu, ini kita membahas seputar pergerakan IHSG. Mulai dari kita review dulu deh faktor apa aja yang bisa menopang pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG sehingga bisa ada di teritori positif selama beberapa waktu kebelakangan ini. Boleh dijelasin, Mbak? Iya, jadi memang indeks kita bergerak positif satu minggu terakhir ya, setelah sempat kalau kita lihat di 2-3 minggu lalu masih berada di area level 5.000-an, tapi seminggu kemarin cukup stabil di level 6.000-an gitu ya. Kalau yang sebelumnya kan memang kita lihat kan ada beberapa hal yang masih dikhawatirkan oleh dari sisi investor, terutama kondisi eksternal ya. Yang pertama adalah imbas dari COVID setelah kita pasca hari raya ya, yang dikhawatirkan kan waktu Iya. itu akan naiknya cukup tinggi sekali gitu ya. Itu yang jadi satu kekhawatiran, makanya ketika selama Lebaran dan libur Lebaran itu indeks lebih ke arah cenderung sedikit terkoreksi gitu ya, dan belum mengangkat naik gitu. Yang kedua adalah juga waktu itu ada kekhawatiran mengenai kondisi beberapa indikator ekonomi dari Amerika yang mulai pulih, yang dikhawatirkan akan mendorong adanya tapering di sisi kebijakan Amerika. Jadi dikhawatirkan itu akan menarik dana-dana yang sudah masuk ke sisi negara berkembang. Nah, namun kalau kita lihat sebetulnya indikasi positif itu sudah terlihat pada waktu bulan Mei, di mana tingkat suku bunga rendah, sehingga itu justru itu menopang dari indeks saham dan juga indeks obligasi ya. Tapi karena dua hal tadi yang menyebabkan agak terhambat. Nah, begitu kita lihat beberapa hal sudah positif seperti angka COVID, walaupun naik, tapi ternyata tidak semenakutkan yang dikhawatirkan sebelumnya, tidak seperti yang negara-negara tetangga kita ya, seperti India, Malaysia. Iya. Kemudian yang kedua, mulai ada update soal bahwa apakah tapering akan dilakukan lebih cepat atau enggak, itu mulai menurun, jadi diperkirakannya masih normal di sekitar Agustus September, makanya indeks obligasi udah naik. Nah, ini yang menopang dari sisi pergerakan pasar kita. Namun yang menarik lagi juga memang pasar kita tuh sedang mencari apa yang bisa menahan laju dari investor asing gitu di Iya. pasar kita. Makanya kita bergeraknya ke arah saham-saham teknologi. Jadi kalau Mhm. lihat di seminggu terakhir itu IHSG naik jauh lebih tinggi dari yang pergerakan IDX 30 ya. Karena Mhm. sektor yang menopang paling tinggi adalah di sektor teknologi sama energi, terutama teknologi ya, yang naiknya week on week itu cukup tinggi setelah kemarin OJK mengumumkan adanya bank-bank yang sudah mulai mengajukan pendaftaran bank digital. Iya. Nah, ini Jadi yang memang sorry Mbak, silakan Mbak. Iya, memang banyak
sekali faktor yang mempengaruhi pergerakan indeks saham kita ya. Boleh Mbak Putu dilanjutkan lagi tadi penjelasannya? Iya, jadi jadi kalau mungkin kita lihat 2 minggu lalu, indeks sudah mulai positif, lebih cenderung ke saham ya, karena tadi ada saham teknologi dan, beberapa saham lainnya. Tapi kalau yang di minggu kemarin, itu benar-benar penopangnya 2. Jadi saham teknologinya masih naik, yang kedua tadi dari sisi pasar obligasinya juga, meningkat gitu. Itu yang mendorong, mendorong dari pergerakan IHSG karena adanya sentimen tapering ini sepertinya sudah sudah menyesuaikan dengan kondisi IHSG belakangan, karena sebenarnya kan IHSG kita tuh bergerak cenderung naik, tapi selama 3 bulan terakhir ya, dari Januari sampai sekarang naik, tapi masih belum menembus rekor yang baru gitu. Agak berbeda dengan indeks di Dow dan yang lain yang udah nyentuh rekor terbaru lagi. Jadi sekarang tuh dari sisi investor melihatnya sudah mulai rasional. Oh, mungkin ini jadinya efek taperingnya sebenarnya udah price in ke dalam pergerakan sekarang. Jadi makanya sekarang kalau kita lihat sampai 2 minggu ke depan relatively masih stabil. Kalau untuk saham sendiri relatively masih stabil di 6.000 sampai 6.200 gitu ya. Cuman kalau untuk short term-nya pergerakannya kemungkinan di 6.050 sampai 6.120 itu yang kalau kami lihat teknikalnya cenderung ke situ. Wah, ini lengkap banget yang dijelasin sama Mbak Putu seputar apa saja sih yang bisa menopang pergerakan indeks saham di pekan ini. Mbak Putu, ini kita pengen tahu kalau untuk pergerakan minggu ini yang sangat mempengaruhi yang patut kita cermati itu apa, Mbak? Ya, pergerakan minggu ini sih so far masih sama ya dengan yang minggu. Jadi karena dari sisi kelihatan ini sudah ada indikasi positif mengenai tapering yang kalau kita lihat dari konsensusnya ekonom di sana, jadi tidak kelihatannya probability akan dipercepat itu mulai berkurang. Jadi so far pastinya sektor-sektor yang bisa tergolong positif akan hal itu bisa naik, karena kalau kita lihat kan suku bunganya sudah rendah ya. Jadi kita lihat tinggal sektor-sektor lain yang mulai naik nih. Kalau yang kita lihat minggu lalu kan ada sektor teknologi dan energi ya, yang masih agak relatif lagging itu kan yang di sisi consumer, terus banking juga belum relatively belum terlalu signifikan. Jadi saya rasa itu yang bisa mengejar di minggu ini. Dan juga yang saham-saham cyclical, karena kita lihat cyclical akibat dari sisi akibat dari sisi konsumsi hari raya kita kemarin, hasilnya ternyata surprisingly di atas perkiraan gitu. Kalau lihat dari sisi kenaikan indeks penjualan real kita, terhadap penjualan retail itu kemarin naik di bulan April pada saat kondisi Lebaran itu 17,3%. Jadi ini pasti juga akan mendorong sektor consumer dan cyclical yang agak sedikit lagging di minggu kemarin. Nah, ini yang jadi satu bisa jadi pilihan juga untuk untuk para investor saham maupun yang ingin membeli reksadana underlying saham ya. Iya. Nah, kalau kita ngobrolin seputar strategi investasi, Mbak Putu kan tadi juga bilang kalau IHSG bergerak perkiraannya di level 6 ribuan, antara 6.050 sampai 6.120. Nah, ini kita tanya nih, saran strategi investasi untuk pekan ini seperti apa, dan juga apa yang bisa dilakukan oleh investor yang berprofil agresif? Ya, kalau yang berprofil agresif kayaknya memang sekarang sudah bisa sudah bisa dari minggu lalu. Kalau dari sisi kami sendiri memang sudah mengarahkan gitu ya, karena probability-nya sudah relatively lebih tinggi untuk IHSG naik di 2 sampai 3 minggu ke depan gitu. Jadi portion untuk yang aset agresif seperti di reksadana saham ataupun
directly invest di saham, itu bisa jadi salah satu ini Mbak, salah satu pendorong untuk mempersiapkan di 2 minggu ke depan ya. Nah, seputar reksadana itu Mbak, apa aja sih reksadana yang bisa, dipilih oleh para investor tersebut? Mungkin bisa di-share juga gitu ya, persentase penempatannya kayak gimana? Ya, jadi kalau dari sisi, kalau dari sisi yang investor agresif sendiri, itu bisa sekitar dari, 60-an, persen dari total dana yang mau diinvest, 60-65% saya rasa sudah mulai bisa bertahap, masuk ke dalam, reksadana jenis saham, eee, kemudian nanti diikuti sekitar, 20% gitu, itu masuk ke 20-30% masuk ke reksadana pendapatan tetap, dan sisanya itu masuk ke reksadana pasar uang untuk, sebagai ini ya, penopang push dari sisi, eee, imbal hasil yang kita bisa dapatkan dari, kondisi yang cukup, baik dari 1 minggu ini ya. Cuma nanti, kembali lagi memang sebenarnya kalau lihat ini saya bicara jangka pendek ya, Mbak, ya. Kalau Mhm. kalau posisinya memang kita, highly aktif, kalau investor agresif kan biasanya memang cukup highly aktif untuk Iya. melakukan transaksi ya, jual beli ya. Tapi kalau misalkan ada, investor yang moderat atau konservatif gitu ya, eee eee, bisa juga udah cenderung ke arah, udah cenderung untuk memilih ke arah aset-aset, agresif, cuman kami prefer-nya lebih ke yang, reksadana pendapatan tetap. Karena kalau kita lihat, jangka panjangnya sebetulnya, secara statistik itu di bulan-bulan, di bulan masuk ke bulan, mau memasuki kuartal ketiga, jadi masuk ke bulan Agustus, itu biasanya memang akan ada, koreksi, kalau kalau dilihat statistik ya, Mhm. selalu, probability negatifnya lebih tinggi daripada di bulan-bulan lain, nanti baru setelah itu di akhir, kuartal, Mhm. masuk ke Oktober, November, Desember. Nah, itu mulai cenderung, naik tuh. Jadi sebenarnya opportunity kita kalau yang buat yang resikonya moderat sama konservatif, opportunity kita justru ketika kita masuk kuartal 3 ini untuk melakukan akumulasi beli eee, ke aset-aset yang lebih, agresif seperti reksadana saham. Itu sih, Oh, Mbak. ini pola seperti ini apakah emang setiap tahun bisa dilihat kayak gitu, Mbak? Dan kalau memang begitu penyebabnya apa tuh, Mbak? Sebenarnya nggak setiap tahun, ada tahun-tahun tahun-tahun yang kadang juga yang bulan-bulan di kuartal 3 itu, naik atau enggak. Tapi memang, kalau kita lihat kecenderungannya seperti itu. Karena apa? Karena di bulan, biasanya di bulan ini spending tuh cukup, relatively cukup, banyak ya kalau di Mhm. konsumsi kita sendiri, eee, spending untuk, sekolah, terus habis itu libur di tengah tahun, Mhm. itu cukup, cukup juga membawa, dampak biasanya ya. Jadi memang itu kalau kita kan memang sebaiknya invest adalah justru kondisi marketnya sedang dalam posisi, negatif kalau bisa ya, Iya. Mbak. Jadi kita cuma lihat dari secara, statistik. Tapi kalau kita lihat dari sisi, short term-nya sendiri, sebenarnya kembali Mhm. lagi tadi nih, justru di 2 minggu ke depan ini cukup baik karena kita cukup lagging nih di antara market yang lain. Jadi bisa aja jadi akan cenderung stabil di posisi ini sampai nanti pas kuartal 4 kita bisa petik tuh, hasilnya. Oh, Kalau seperti itu. kan pendorongnya cukup, banyak ya, jadi window dressing, kemudian juga laporan keuangan biasanya di akhir tahun tuh relatively mulai membaik karena ya tadi menjelang window dressing kan pasti mereka banyak beberapa, pos yang sudah disiapkan untuk, agar akhir tahunnya tuh bisa jatuhnya lebih lebih, baik ketimbang di kuartal-kuartal sebelumnya untuk memperlihatkan adanya kenaikan growth dari year on year-nya, Mbak, seperti itu. Oke, Mbak, ini saran buat investor milenial ya, karena memang yang ngedengerin podcast kita mostly adalah generasi milenial dan juga para investor pemula nih. Gimana sih, Ya. dari Bareksa melihat geliat dan juga minat investor milenial di pasar belakangan ini dan juga apa saran yang mau dikasih buat mereka? Ya, kalau misalnya dari sisi investor milenial
sendiri sih kalau kita lihat memang cukup agresif ya, karena tadi kan mereka sendiri sebetulnya belum punya kebutuhan yang banyak gitu untuk apa namanya untuk hal-hal yang misalnya kayak seperti cicilan dan lain-lain. Makanya mereka memang arahnya adalah masuk ke investasi agresif untuk bisa membantu spending mereka nanti ketika mereka sudah masuk mulai mau masuk ke cicilan rumah, cicilan mobil gitu kan, mereka butuh down payment nih. Nah, makanya maksudnya mau mulai berkeluarga gitu ya? Keluarga. Nah, makanya mereka biasanya memang lebih memilih aset agresif untuk mempersiapkan hal tersebut gitu ya. Cuma lagi-lagi sebenarnya itu nggak masalah, tapi tetap kembali lagi kita tetap harus menilai dari sisi risknya gitu. Kalau kita emang mau habis-habisan kan berinvestasi itu sama aja kayak kita mau ilustrasi sederhananya kayak kita mau membangun suatu bisnis lah, kita mau bangun bisnis makanan atau bisnis clothing gitu ya, kan pasti tetap aja ada risiko di sana gitu. Kalau emang kita udah siap, mental kita udah siap untuk bisa masuk ke sana, boleh masuk ke yang aset-aset agresif. Makanya kan sekarang kalau milenial kan senang masuk directly langsung ke saham, ke kripto yang kemarin apa namanya yang high risk gitu ya. Karena tadi dia ngejar hal tersebut. Cuman memang harus dipahami sih resikonya itu kembali lagi seperti apa. Kalau sebagai financial planning kan itu sebenarnya kalau kita belum pernah berinvestasi di produk investasi yang agresif, sebaiknya kan belajar dulu. Kalau kayak di reksadana, belajar dulu dari reksadana pasar uang. Tapi kalau memang yang teman-teman muda ini biasanya kan sudah memahami resikonya, ya nggak masalah juga menurut saya sih untuk masuk ke yang aset-aset yang lebih beresiko. Tapi kembali lagi tadi, asal uangnya memang uang yang ready ya, bukan masuk ke uang yang memang pasti akan dia gunakan dalam jangka pendek gitu sih Mbak. Karena memang ilmu invest itu kan perlu cost ya. Ya cost itu bisa kita pelajari pada saat kita muda sih. Kesempatan itu yang sekarang tuh sedang jadi trennya anak muda saat ini. Bagus sih Mbak, nggak kayak kita dulu kalau namanya dulu tuh belajarnya buat yang lain, tapi ini belajarnya uang sekolahnya buat belajar investasi, itu bagus. Kalau misalkan memang harus terkena risiko, itu anggaplah itu sebagai suatu proses pembelajaran ya di produk ini. Iya, seenggaknya dapat tambahan uang jajan dari orang tua itu ditabung buat investasi. Kan anak zaman sekarang udah makin melek terhadap investasi di dunia saham atau reksadana gitu ya. Udah makin terbuka lah informasi bagi mereka juga untuk berinvestasi. Nah, Mbak, sebelum kita berpisah di podcast Market Movers ini, kita mau ngulik-ngulik sedikit seputar fitur baru yang ada di Bareksa, yaitu Robo Advisor. Nah, bisa dijelasin sedikit nih soal Robo Advisor ini, Mbak Putu? Ya, sebenarnya memang kita buat Robo Advisor ini juga menyesuaikan dari sisi kondisi permintaan dari investor-investor kita ya. Jadi memang karena kita lihat sendiri market market saham maupun indeks reksadana sendiri, kalau dilihat 10 tahun terakhir kan pergerakannya relatif cukup fluktuatif ya. Kami cukup fair melihatnya bahwa kalau lihat indeks reksadana saham sebenarnya kalau kita investnya dari 5 atau 10 tahun dan itu didiemin, memang nggak kemana-mana gitu. Jadi memang diperlukan satu tools yang untuk membantu kapan investor melakukan pembelian atau kapan investor melakukan penjualan agar hasilnya lebih maksimal. Hasilnya lebih maksimal tuh bukan berarti kita menjamin harus untung ya Mbak ya, tapi maksudnya memang maksimal memanfaatkan setiap waktu yang ada dan kondisi yang ada untuk bisa masuk ke sini. Karena kan kalau dilihat memang kecenderungannya Robo itu untuk membantu itu Mbak kalau di luar. Cuman kalau di luar kan udah lebih automated. Kalau di kita karena ada beberapa batasan regulasi nggak bisa sepenuhnya automated. Kalau di luar itu kalau kita masuk Robo itu sama aja kayak kita benar-benar menyerahkan uang terus dia akan tektok sendiri tuh Mbak. Jadi dia akan pindah sendiri.
ke reksadana, kapan baik reksadana saham, kapan baik reksadana pendapatan tetap, kapan baik reksadana pasar uang. Di kita so far tools-nya udah mulai boleh merekomendasikan, tapi nggak bisa direct langsung karena keputusan itu tetap masih ada, harus ada di sisi investor gitu. Apalagi dari sisi kami kan kami punya izin yang itu diawasi oleh OJK ya. Jadi memang segala tindakan tetap harus ada keputusan dari sisi investor. Cuman kembali lagi fitur ini kami gunakan untuk itu. Kita lihat kecenderungan marketnya, volatility-nya cukup tinggi beberapa tahun terakhir. Kemudian yang kedua itu jadi kebutuhan investor kan. Jadi investor selalu nanya ke kita kapan yang pas buat beli reksadana saham, kapan yang pas buat beli reksadana pasar uang gitu ya. Nah, memahami kebutuhan tersebut kita nggak mungkin bisa melakukan semuanya manual. Jadi kita bangun fitur robo ini, Mbak, yang kita sesuaikan dari si profil resiko investor. Karena kan orang beda-beda ya, ada yang agresif, ada yang moderat, ada yang konservatif. Tapi di luar itu juga kami akan membantu investor juga untuk melihat dari kondisi pasar gitu. Apakah baik untuk aktif atau apakah baik untuk jadi sedikit konservatif dulu deh di kondisi ini gitu. Namanya juga robo advisor ya, memberikan saran, advice gitu ya untuk para penggunanya supaya bisa menentukan keputusan mana nih yang harus dipilih gitu ya, Mbak? Betul, itu yang kita coba bantu agar lebih sederhana gitu ya. Sebenarnya bisa dilakukan kita sendiri, cuman kan nggak semua orang punya effort yang bisa melakukan effort itu ya. Iya. Oke, Mbak Putu, sebelum kita sudahi podcast ini, apalagi yang mau disampaikan kepada pendengar kita? Boleh Mbak, singkat aja. Iya, jadi tadi ya kalau dari sisi teman-teman di sini, ketika berinvestasi memang tetap harus memahami risiko. Jadi kalau semua investasi pasti ada risikonya, untuk itu kita harus punya strategi. Nah, strateginya apakah dibantu oleh tempat kita melakukan transaksi atau kita sendiri yang dengan effort mencari tahu tentang produk investasi tersebut, itu harus dilakukan sih sebelum kita benar-benar mau masuk ke produk investasi, Mbak. Oke, Mbak Putu, thank you banget ngobrol-ngobrolnya di podcast Market Movers. Semoga bisa ngebantu kita semua nih yang ngedengerin podcast ini buat menyusun rencana investasi supaya lebih strategis dan menguntungkan. Iya, thank you sama-sama, Mbak. Iya, sekali lagi saya ucapin makasih ya buat Niputu Kurniasari, Chief Research and Business Development Officer Bareksa. Sampai ketemu lagi Mbak Putu. Sampai ketemu lagi, Mbak. Iya, sukses selalu. Dan juga buat kamu yang ngedengerin, kita ketemu lagi ya di podcast Market Movers Senin pekan depan, persembahan KBR dan Kata Data. Jangan lupa juga follow podcast Market Movers dong di KBR Prime atau di aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Saya Ines Nirmala pamit. Salam cuan. Dadah.